Ustadz Salafi Wahabi, saya mau tanya, mengapa kaki Allah sampai ke bumi tapi harus turun lagi ke bumi? Mengapa, Ustadz? Apa yang sering antum baca ayatnya? Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Apa artinya? Wasi'a telah menutupi, kursiyuhu pijakan kakinya Allah di singgasananya, as-samawati wal ard. Pijakan kakinya saja sudah semua tertutupi langit dan bumi ini. Bagaimana dengan singgasana dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Makanya kursi itu letak kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Jadikan lafal tangan sebagai kinayah kecuali Allah benar-benar punya tangan. Tuhan itu tidak perlu belusukan ke dunia. Lihat 2 Tawarik 6:18. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Apa? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat membuat engkau terlebih lagi rumah yang kudirikan itu. Berarti Tuhan tidak perlu belusukan ke bumi. Kenapa kamu bising? Kenapa kamu terlalu bising terlalu pusing tentang Yesus kami? Ya? Kamu mempelajari kitab kami yang salah, yang tidak kamu percaya itu, lalu kamu ajarkan kamu pelintir-pelintir. Alkitab kami mengatakan dia memiliki malaikat kok. Ya? Saya tidak pernah menuhankan Yesus karena Yesus adalah memang Tuhan itu. Nabi-nabi Kristen untuk apa mengenal nabi-nabi? Yang penting saya Yesus kok panutan saya. Tidak perlu saya tahu nama-nama nabi, tidak perlu. Yang penting bagi saya adalah Yesus. Yesus adalah pusat iman saya. Tidak perlu saya tahu nabi-nabi siapa nabi, tidak perlu. Jelas saya harus menyembah Dia. Dia memberikan contoh kepada saya. Kenapa? Dia adalah Tuhan itu yang datang ke dunia ini mengenakan sifat kemanusiaan. Kamu tidak mengenal Dia, saya mengenal Dia soalnya. Dalilnya mana? Asal jangan ngomong saja. Pak Sopan Sembiring, saya mau tanya, yang menciptakan langit dan bumi Tuhan atau manusia, Pak? Kalau di Kristen gimana, Pak? Coba jawab. Terima kasih. Aku sudah menjawab pertanyaanmu itu. Dari 3 bulan kemarin saya sudah membuat suatu statement. Kalau memahami Yesus harus 2 natur. Ya, sudah saya jawab. Yesus 2 naturnya. 100% manusia, 100% Tuhan. Namanya kalau Tuhan pasti bukan manusia. Mana ada manusia yang menciptakan segala sesuatu ini? Enggak ada. Itu Tuhan dong. Hal itu saya udah berulang-ulang kali statement saya. Kalau kita memandang Yesus harus punya 2 natur itu. 100% manusia, 100% Tuhan. Ya. Lalu yang mana? Yesus 100% Tuhannya. Itu jawaban saya. Dari 2 bulan kemarin saya sudah mengatakan itu. Yesus 100% manusia, Yesus 100% Tuhan. Bukan di atas. Sudah lebih 2 bulan kemarin mungkin, atau 3 bulan yang lalu sudah saya ngomong itu. Mana dalilnya, Pak Pendeta? Kalau 100% manusia, 100% Tuhan, dalilnya mana? Asal jangan ngomong saja. Tuhan itu tidak perlu belusukan ke dunia. Lihat 2 Tawarik 6:18. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Apa? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat membuat engkau terlebih lagi rumah yang kudirikan itu.
Berarti Tuhan tidak perlu belusukan ke bumi. Begitu Pak Sembiring, Pak Sopan Sambiring. Horas bah, habis beras makan gabah, nggak ada gabah makan batu saja. Begitu Pak Sopan Sambiring. Horas bah. Kolose 1 ayat 15. Yesus adalah ciptaan Tuhan. Yesus adalah ciptaan Tuhan. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Wahyu 3 ayat 14. Firman adalah ciptaan Tuhan. Dan kepada malaikat jemaat di Laodikia, tuliskanlah, inilah perkataan Sang Amin, saksi yang setia dan benar, awal dari segala ciptaan Allah. Tuhan itu tidak perlu belusukan ke dunia. Lihat 2 Tawarik 6:18. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Apa? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat membuat engkau terlebih lagi rumah yang kudirikan itu. Berarti Tuhan tidak perlu belusukan ke bumi. Begitu Pak Sembiring, Pak Sopan Sambiring. Horas bah, habis beras makan gabah, nggak ada gabah makan batu saja. Begitu Pak Sopan Sambiring. Horas bah. Sutat Salafi Wahabi, saya mau tanya, mengapa kaki Allah sampai ke bumi tapi harus turun lagi ke bumi? Mengapa, Sutat? Apa yang sering antum baca ayatnya? Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Apa artinya? Wasi'a telah menutupi, kursiyuhu pijakan kakinya Allah di singgasananya, as-samawati wal ard. Pijakan kakinya saja sudah semua tertutupi langit dan bumi ini. Bagaimana dengan singgasana dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Makanya Kursi itu letak kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Salafi Wahabi tidak paham arti Subhanallah, Maha Suci. Maha Suci maksudnya bersih dari sifat-sifat makhluk. Ini Wahabi Tuhannya bertempat di atas arsy, berarti makhluk. Lihat Quran surat Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Berarti Allah Maha Esa, Maha Suci, bersih dari sifat-sifat makhluk, sifat-sifat manusia seperti bertempat itu. Mereka mengikuti ayat-ayat mutasabihat selalu dengan makna zahir sehingga menimbulkan fitnah. Salafi Wahabi membuat ayat Al-Quran berkontradiksi dengan yang lain, karena mengatakan Allah punya kaki, punya tangan, punya mata, yaitu seperti makhluk atau ciptaannya. Berarti membantah Quran surat Al-Qasas ayat 88. Artinya, jangan menyembah Tuhan lain bersama Allah. Tiada Tuhan kecuali Dia. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya, miliknya kekuasaan, dan hanya kepadanya kalian dikembalikan. Berarti Allah tinggal wajahnya. Tuhan itu tidak perlu belusukan ke dunia. Lihat 2 Tawarik 6:18. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Apa? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat membuat engkau terlebih lagi rumah yang kudirikan itu. Berarti Tuhan tidak perlu belusukan ke bumi. Begitu Pak Sembiring, Pak Sopan Sambiring.
Horas bah, habis beras makan gabah, nggak ada gabah makan batu saja. Begitu Pak Sopan Sambiring. Horas bah. Tuhan datang dalam firman dengan tanda-tanda kebesarannya atau bukan dengan wujudnya. Bilangan 12 ayat 6. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Tuhan tidak kelihatan. Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Keluaran 33 ayat 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandangku dapat hidup. Bodoh. Ajarkan saya Al-Quran itu. Yakinkan saya kepada Al-Quran. Itu yang benar. Caranya bagaimana terserah kamu. Bagaimana caranya supaya yakin kepada Al-Quran. Itu yang benar. Pendeta Lasendawaho minta diajarin Al-Quran. Ini saya ajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Abdullah atani al-kitab wajalani nabiyya. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, jadi Yesus atau Nabi Isa adalah seorang utusan, yaitu nabi. Begitu Pak Lamsen Nabaho. Wahyu 3 ayat 14. Firman adalah ciptaan Tuhan. Dan kepada malaikat jemaat di Laodikia, tuliskanlah, inilah perkataan Sang Amin, saksi yang setia dan benar, awal dari segala ciptaan Allah. Yesus adalah ciptaan Tuhan. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Wahyu 3 ayat 14. Firman adalah ciptaan Tuhan. Dan kepada malaikat jemaat di Laodikia, tuliskanlah, inilah perkataan Sang Amin, saksi yang setia dan benar, awal dari segala ciptaan Allah. Sutat Salafi Wahabi, saya mau tanya, mengapa kaki Allah sampai ke bumi tapi harus turun lagi ke bumi? Mengapa, Sutat? Apa yang sering antum baca ayatnya? Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Apa artinya? Wasi'a telah menutupi. Kursiyuhu, pijakan kakinya Allah di singgasananya. As-samawati wal ard. Pijakan kakinya saja sudah semua tertutupi langit dan bumi ini. Bagaimana dengan singgasana dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Makanya Kursi itu letak kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Tinggal wajahnya saja. Tangan, kaki, dan lain-lain semua hancur. Gimana tuh memahamin ayatnya? Salafi Wahabi.